Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dari kelompok saya akan menyampaikan kegiatan penelitian yang pengaruh terhadap perkembangan ilmu. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada guru pembimbing yaitu Guru Mari Sofia dan kita lupa pula dan terima kasih teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini. Setelah itu saya akan memperkenalkan nama saya sendiri. Yang pertama perkenalkan nama saya yang pertama NIM 20 10 64 10 25. Saya dari musim. Jadi nama saya perkenalkan nama saya Berkirawan NIM 20 10 64 10 09. Perkenalkan nama saya Rizal Nurullah NIM 2010041026 dari Teknik Mesin. Perkenalkan nama saya Luka, NIM saya 210041007. Saya dari Teknik Mesin. Perkenalkan nama saya Alvin Lagi, NIM saya 20106439 dari Teknik Mesin. Baca biasanya kita penelitian atau riset merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu research yang merupakan gabungan dari kata atau kembali dan to search yaitu mencari. Beberapa sumber lain menyebutkan bahwa riset adalah berasal dari bahasa Prancis researcher. Intinya hakikat penelitian adalah research. Intinya hakikat penelitian adalah mencari kembali, mencari pembenaran tentang penelitian ilmiah, perkembangan ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah teknologi, adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengarah terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Tidak hanya itu, iptek juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik terhadap penemuan teknologi terbaru ataupun perkembangan terhadap teknologi itu sendiri. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap masyarakat dan lingkungan. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa kita kenal dengan sebutan iptek saat ini sangat menguasai dunia. Hampir semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia sebenarnya memerlukan iptek, dan semua yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari juga berasal dari iptek. Contohnya seperti pakaian, peralatan masak dan makan, peralatan sekolah dan lain-lain. Kehidupan manusia pada saat ini sangat melekat dengan iptek dan seperti tidak dapat dipisahkan dengan iptek. Dan seperti tidak dapat dipisahkan karena keberadaan iptek yang sangat membantu dan memudahkan pekerjaan manusia. Teknologi itu sendiri diciptakan bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia, oleh karena itu dengan adanya teknologi manusia Merasa sangat terbantu perkembangan iptek telah mengubah dunia sebagaimana revolusi generasi pertama melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Nadira dan Kisana 2012. Saat ini banyak ditemukan formulasi yang berbasis mesin atau komputer yang mampu menggantikan peran dari manusia itu sendiri. Bahkan di Indonesia juga sudah banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin, seperti penjaga pintu yang sudah digantikan oleh teknologi yang canggih. Namun saat ini tetap ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan pikiran manusia. Perkembangan teknologi yang sangat pesat harus diimbangi dengan pengetahuan atau pendidikan yang cukup. Karena apabila seseorang tidak memiliki pendidikan dan pengetahuan yang cukup, lalu diharapkan dengan kemampuan iptek yang sangat besar, maka dapat mengalami kultural shock atau keadaan di mana seseorang tidak siap dalam menerima kebudayaan yang baru. Penggunaan teknologi memang harus dilandaskan dengan pengetahuan yang cukup agar dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan rasa tanggung jawab dan menggunakan secara bijaksana. Dampak positif negatif perkembangan iptek. Dampak positif perkembangan iptek
Satu, memudahkan penyebaran informasi. Tidak bisa dipungkiri dengan adanya internet, penyebaran informasi atau berita sangat mudah dilakukan, bahkan tidak ada hitungan dari suatu informasi dapat menyebar di seluruh dunia, bukan hanya dalam lingkup suatu negara saja, karena keberadaan sosial media yang sangat berpengaruh dalam penyebaran suatu informasi. Dengan adanya internet, tercipta pula teknologi canggih yang memudahkan pekerjaan manusia. Dampak positif dan negatif perkembangan iptek. Dampak negatif perkembangan iptek. Yang pertama, banyaknya perkembangan informasi yang tidak disensor. Dampak yang tidak baik terhadap masyarakat, khususnya remaja atau anak-anak yang bisa menyaksikan sesuatu yang belum pantas mereka saksikan. Dikarenakan penyebaran informasi yang tanpa melewati publikasi sensor yang jelas, sehingga banyak terjadi degradasi moral yang disebabkan oleh tontonan-tontonan yang tidak mendidik yang dikonsumsi oleh remaja dan anak-anak. Yang kedua yaitu pembangunan yang mengandalkan teknologi. Pertumbuhan pembangunan yang mengandalkan teknologi dan industri mengakibatkan pencemaran lingkungan yang menyebabkan menurunnya mutu lingkungan atau global warming. Dengan adanya pembangunan yang terus-menerus dan gedung-gedung pencakar langit yang berdiri di mana-mana berhasil mengerus lahan hijau yang berada di Indonesia, bahkan di dunia. Dan dengan berkembangnya industri, maka bertambah banyak pula pabrik-pabrik yang mengakibatkan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik itu sendiri. Terkadang pabrik-pabrik industri tidak memikirkan secara matang mengenai pembuangan limbah, sehingga pembuangan limbah banyak merusak dan mencemari lingkungan sekitar pabrik tersebut. Memanfaatkan iptek berbeda-beda di setiap generasi. Generasi selalu mengaplikasikan semua kegiatannya dengan iptek adalah generasi Z atau disebut juga generasinya atau generasi internet, yaitu generasi yang mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu, seperti tweet, menggunakan WhatsApp, browsing menggunakan PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Prinsip dari negara dan suatu revolusi industri teknologi milenial awal 2012. Seperti yang kita ketahui saat ini, masih sangat tidak bisa lepas dari aturan teknologi seperti handphone. Banyak dari mereka yang menggunakan waktu mereka dengan handphone atau gadget mereka. Pendidikan yang diterapkan di sekolah juga diperlukan untuk memaksimalkan keterampilan dan kemampuan kognitif. Dengan pemahaman seperti itu, sebenarnya ada hal-hal yang lain yang tidak kalah pentingnya dari anak-anak yang kita sadari telah diabaikan. Memberikan pendidikan karakter kepada siswa. Dengan menjadikan siswa yang berkarakter, maka akan lebih bertanggung jawab terhadap pemanfaatan teknologi itu sendiri. Maharani MS dan Nadiroh 2012. Iptek juga memiliki peran dalam pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan kewarganegaraan juga memiliki penting dalam iptek. Dengan adanya teknologi memudahkan para peserta didik dalam melakukan proses transfer of knowledge atau proses transfer ilmu pengetahuan. Pada saat ini proses kegiatan belajar dan mengajar rata-rata sudah menggunakan teknologi yang canggih seperti menggunakan laptop, proyektor, LCD dan lain-lain. Pendidikan kewarganegaraan juga memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang baik, yaitu salah satunya dengan cara meningkatkan kemampuan para peserta didik agar nantinya mampu menguasai iptek, agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak berdasarkan fakta atau biasa dikenal dengan sebutan hoax. Karena semakin berkembangnya iptek sampai saat ini, semakin banyak pula orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan berita hoax tersebut. Terbatasnya penggunaan media pembelajaran selama proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan menyebabkan siswa kurang fokus dan kurang aktif, sehingga menyebabkan hasil belajar siswa kurang optimal. Sehingga penggunaan teknologi sangat diperlukan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Peran pendidikan kewarganegaraan dalam teknologi adalah membentuk karakteristik
warga negara agar dapat menggunakan ataupun menciptakan teknologi yang bertanggung jawab. Tanpa teknologi, pendidikan warga negara akan sulit menciptakan warga negara yang mampu berpikir kritis karena tidak adanya alat bantu dalam mengikuti perkembangan era modern saat ini. Dan teknologi tanpa pendidikan warga negara akan melahirkan banyak orang yang tidak bertanggung jawab dan berkemungkinan lebih besar menimbulkan dampak negatif karena penggunanya yang tidak terkendali dan penelitian tentang sikap warga negara dan perilaku warga negara individu dalam organisasi telah menekankan perlunya pertimbangan lingkungan alam sebagai pemangku kepentingan dalam haknya sendiri. Priyadi, Patria, Adilo, Sarkawi, dan Oktaviani 2012. Sehingga seseorang tidak akan terlalu terbuai dengan pemerataan pembangunan yang sedang gencar dilakukan, namun tetapi melihat dan bagaimana lingkungan sekitar. Manfaat dari pengetahuan ilmu lingkungan dan teknologi. Manfaat umum: mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapat informasi yang diperoleh juga akurat. Dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam ada di bumi ini lebih mudah dikelola dengan optimal dan berkualitas. Banyaknya industri baru dan perusahaan baru yang dapat memberikan lapangan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran, mengurangi pemakaian bahan alami yang semakin langka, dapat membawa kita manusia ke zaman yang lebih maju dan modern. Informasi dan komunikasi. Dalam mendapatkan informasi akan jauh lebih cepat, akurat, dan tepat. Dapat dengan mudah menemukan informasi terbaru meskipun berada di belahan bumi manapun, asalkan tersambung ke internet. Mempermudah komunikasi manusia dengan kerabat meskipun berada pada jarak jauh. Mendapatkan layanan perbankan dengan sangat mudah. Bidang ekonomi dan industri. Yang pertama, ekonomi mengalami pertumbuhan yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dalam dunia industri. Yang ketiga, terjadi daya saing yang tinggi dalam dunia pekerjaan yang akan memicu para pekerja untuk memperluas wawasan dan keahlian mereka. Bidang pendidikan. Yang pertama, munculnya media massa elektronik yang dapat menjadi sumber ilmu dan informasi pendidikan. Yang kedua, munculnya berbagai macam metode pembelajaran yang baru sehingga memudahkan pelajar memahami materi pelajaran. Yang ketiga, mempermudah sistem pembelajaran karena mempelajari teks saat ini belajar tidak lagi harus berdasarkan muka. Belajar juga bisa dilakukan dengan jarak jauh sekalipun. Yang keempat, mempermudah dalam mengelola data nilai dengan menggunakan teks. Sebelumnya semua tugas dilakukan dengan cara yang manual, termasuk penyimpanan nilai-nilai siswa lainnya. Saat ini semua bisa dilakukan dengan mudah. Sudah ada komputer, berbagai teknologi canggih lainnya yang akan mempermudah pekerjaan. Bidang politik, munculnya kelas menengah baru. Gaya hidup dan keterampilan kelas menengah baru ini dapat menjadi pelopor dalam menuntut kebebasan politik. Terjadinya proses regenerasi pemimpin, timbulnya kesadaran regionalisme yang dapat melahirkan kekuatan ekonomi. Kebutuhan pokok manusia menentukan kebutuhan dalam kurun waktu yang singkat sehingga dapat meningkatkan produksi pangan yang berlimpah. Dapat menemukan suatu alat yang akan membantu dalam mengumpulkan hasil produksi pangan sehingga hasil yang ditemukan akan jauh lebih optimal jika dibandingkan dengan cara manual. Dapat mempercepat dalam pembuatan pakaian dengan jumlah yang banyak, membantu pembangunan rumah dan gedung yang berteknologi tinggi. Bidang sosial dan budaya. Yang pertama, menimbulkan perbedaan kepribadian pria dan wanita. Sebagai salah satu contoh, terjadinya perbedaan kepribadian yaitu telah banyak kita saat ini melakukan pekerjaan yang dahulunya dilakukan oleh laki-laki. Yang kedua, dapat meningkatkan rasa percaya diri. Sebuah negara akan memiliki rasa percaya diri dan ketahanan yang tinggi terhadap negara lainnya. Yang ketiga, yaitu dari kelompok kami, selanjutnya adalah tanya dan jawab. Untuk yang bertanya silakan dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junafer, NIM 2064 Saya ingin bertanya, bagaimana cara kalian mencegah atau menghindari pengembangan atau iptek negatif di masyarakat desa yang belum mengenal teknologi, dan bagaimana cara kalian mengubah pola pikir masyarakat yang sudah terjerumus ke iptek negatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia akan bertanya, langkah apa yang kalian lakukan agar sumber daya manusia dan kita itu sama-sama berkembang, sama-sama kita kan selalu berkembang, tapi SDM manusia itu tidak mengikuti. Jadi oke berkembang sama-sama. Kita sama SDM itu saling seimbang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Pradana dari 26164 Saya ingin bertanya tentang apa manfaat dampak positif bagi perkembangan iptek dan diberikan contohnya. Manfaat dampak positif perkembangan iptek dan diberikan contohnya. Saya ingin bertanya, bagaimana menghindari penyimpanan berita hoax di media sosial yang berbeda-beda? Bagaimana menghindari berita hoax yang Pertama, jawab dan pertanyaannya masih belum. Bagaimana cara kita menghindari atau mencegah perkembangan iptek negatif di tengah masyarakat? Yang pertama, menggunakan teknologi sesuai kebutuhan, mencari kebenaran informasi sebelum menyebarkan. Dan yang ketiga, melestarikan budaya lama yang baik dan menerima budaya baru yang sesuai dengan bangsa dan agama. Keempat, pelajari dan mengajarkan budaya bangsa kepada orang sekitar. Kelima, pelajari ilmu agama agar tidak terjerumus pada negatif. Yang terakhir, dan masih banyak lagi. Bisa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu dari depan langkah yang dilakukan agar iptek dan budaya berkembang secara seimbang. Meningkatnya kemampuan budaya manusia dan iptek nasional perlu diambil langkah strategis. Setidaknya ada 3 langkah strategis untuk mewujudkan hal itu. Di antaranya pertama adalah menjalani hubungan kemitraan dengan industri dan masyarakat. Kedua, penguatan kapasitas riset yang mencakup fasilitas peneliti dan pengembang, pola manajemen, fungsionalisasi organisasi litbang, kelengkapan dan kemutakhiran data kinerja hasil litbang iptek nasional, dan kemitraan dan perkembangan teknologi. Ketiga yakni meningkatkan jumlah hak kekayaan atas intelektual.
bidang ilmu pengetahuan teknik agar penemuan inventif dapat dilindungi oleh undang-undang. Dan yang terakhir ialah memperluas informasi hasil riset dan memasarkan teknologi yang dihasilkan secara proaktif. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bagas. Apa dampak positif dari perkembangan teknologi? Dampak positif yaitu adalah satu, peningkatan di bidang produksi, dua, ekonomi akan meningkat dengan pesat, tiga, menginovasi kreativitas para pekerja dan pelajar, 4. Memudahkan dalam mencari informasi, 5. Perusahaan dapat menjual produknya dengan lebih luas, 6. Perusahaan tidak perlu membuka cabang agar pendistribusian produk saja. 7. Pengeluaran perusahaan dapat diminimalisasi. 8. Barang lebih murah. Yang berikutnya nomor 4 dari Mas Dwi. Mas Dwi saja. Bagaimana menghindari berita yang berbeda di media sosial? Cara menghindari berita hoax yaitu yang pertama, cek data sumber. Yang kedua, antisipasi dengan berita yang provokatif. Yang ketiga, waspada dengan gambar yang dibiarkan. Yang keempat, jangan terburu-buru untuk sharing. Yang kelima, baca secara menyeluruh. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Tidak bisa. Bisa. Ya, perhatikan semua. Ini kan kelompok 1, kelompok 2 sudah maju. Ya. Walaupun ini seperti ini, tapi alhamdulillah yang saya hargai adalah inisiatif tetap maju. Ya, sudah 1, 2 sesuai porsi yang sudah ditentukan. Selanjutnya persiapkan kelompok 3, 4, tolong diperbaiki bagaimana openingnya. Jadi salam, mengucapkan ucapan terima kasih kepada dosen pembina dan teman-teman atau rekan mahasiswa yang hadir. Kemudian memperkenalkan kelompok tanpa nervous, tanpa gugup. Ya, pembelajaran memang ya, presentasi itu pembelajaran semuanya ya. Bagaimana performanya, kesopanannya, kemudian bagaimana mempresentasikan pembagiannya ya, pembagian materinya, kemudian bagaimana audien juga memberikan pertanyaan dan bagaimana juga jawaban dari kelompok yang presentasi. Nah, saya sarankan buatlah pertanyaan sekreatif mungkin dan jawablah semaksimal mungkin. Nanti bisa diperbaiki, diketik, kasih cover. Judulnya adalah tugas diskusi tanya jawab presentasi judulnya. Kemudian kasih logo, kemudian disusun oleh kelompok berapa, program studi apa, fakultas, kita boleh juga tahu. Langsung 1, namanya siapa, NIM, pertanyaannya apa, jawabannya apa, gitu ya. Dikumpulkan per 1 minggu, durasinya minggu depan, gitu ya. Nah, saya evaluasi. Tadi 3 slide, ini 25, nanti sudah prepare, kurang ya. Tolong segera direvisi, diperbaiki, kirim ke email, nanti saya kirim aja lagi biar nggak campur. Nah, jadi begini ya, kalau presentasi PPT itu nggak boleh perlu seperti ini. Fontnya kalau judul itu rata-rata boleh 18. Kalau untuk cover boleh 16, 14 boleh. Tapi kalau untuk sudah halaman isi, itu 12 saja fontnya MR. Ya, jangan kok kapital semua. Boleh seperti ini ya. Dan jangan banyak sekali isinya. Ini kan tugas, ya. Jadi poin-poin aja tugas Anda dalam menjelaskan, begitu ya. Nanti proposal skripsi sidang juga bagus. Saya pernah kasih panduannya kok PPT, gitu ya. Iya, jadi diperbaiki lah. Biar nilainya bagus. Terus jangan perlu besar semua seperti ini. Jangan langsung pindah dari makalah dipindahkan. Sebenarnya biasanya kalau
tugas saya presentasi biasanya wajib ada makalah. Ini ada makalahnya. Tiba-tiba jadi PPT gitu. Ya, harusnya kan ada makalah lah tiba-tiba PPT gitu ya. Oke, cukup ya. Kalau video harusnya dipersiapkan. Barangkali video yang kalau saya tahu cari aja di YouTube gitu. Ya, yang terkait materi. Di tetap ya, tetap dikirim videonya. Kalau satu mana tadi? Tetap dikirim. Karena harus ada video. Video terkait materi itu. Ya terserah apa yang kebutuhan materi perkembangan ilmu itu apa. Dan ini juga ya. Dikirim ke email, nanti saya kirim email. Oke, silakan ditutup. Saya kira yang bisa kami sampaikan. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.